Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Prasetyo dengan NIM 1800296, mahasiswa Pendidikan Sosiologi angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai metode penelitian sosial. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian. Baik, pengertian metode penelitian yaitu tata cara suatu penelitian yang akan dilaksanakan. Metode penelitian ini sering dikacaukan dengan prosedur penelitian atau teknik penelitian. Hal ini disebabkan karena ketiga hal tersebut saling berhubungan, yaitu antara metode penelitian, prosedur penelitian, dan juga teknik penelitian. Maka dari itu mereka sulit dibedakan. Lalu metode penelitian ini membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian, sedangkan prosedur penelitian membicarakan alat-alat yang digunakan untuk mengukur atau mengumpulkan data penelitian. Dengan demikian, metode penelitian melingkupi prosedur penelitian dan juga teknik penelitian. Selanjutnya itu ada pengertian penelitian. Pengertian penelitian sendiri ini dari kata penelitian adalah terjemahan dari kata bahasa Inggris yang bahasa Inggrisnya itu research, yang berasal dari suku kata re yaitu kembali dan juga to search yaitu mencari. Jadi research sendiri berarti mencari kembali suatu pengetahuan. Dari pendapat para ahli tentang definisi penelitian dapat kiranya kita simpulkan bahwa penelitian adalah suatu penyelidikan terorganisasi atau penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta untuk menentukan sesuatu. Selanjutnya ada macam-macam tujuan penelitian. Ada banyak macam-macam tujuan penelitian, namun saya hanya mengambil 5, yaitu yang pertama ada eksplorasi, yang kedua ada deskripsi, yang ketiga ada prediksi, keempat eksplanasi, dan juga yang kelima ada aksi. Lalu selanjutnya ini ada fungsi penelitian. Fungsi penelitian adalah mencarikan penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah. Yaitu fungsinya sendiri yang pertama mendeskripsikan, memberikan dan atau menginformasikan. Lalu yang kedua ada menerangkan data atau kondisi latar belakang terjadinya suatu peristiwa. Lalu yang ketiga ada menyusun teori. Keempat ada meramalkan, mengestimasi dan memproyeksi suatu peristiwa yang mungkin terjadi berdasarkan data-data yang telah diketahui dan dikumpulkan. Lalu yang kelima yaitu menjadi informasi yang didapat akan sangat berarti dalam memperkirakan kemungkinan yang akan terjadi untuk melalui masa berikutnya. Lalu yang terakhir yang 6, mengendalikan peristiwa maupun gejala-gejala yang terjadi. Lalu ada manfaat metode penelitian. Di sini ada 6 manfaat metode penelitian. Yang pertama yaitu sebagai penjagaan atau eksploratif, yaitu berguna untuk mencari-cari kemungkinan terbaik dalam memecahkan problema sosial sehingga sifatnya masih mencoba dan terbuka. Lalu yang kedua ada deskriptif, yaitu berguna untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu. Lalu yang ketiga ada explanatory, yaitu berguna untuk menjelaskan sebab-sebab yang melatar belakangi suatu keadaan tertentu. Lalu ada evaluatif, yaitu berguna untuk mengetahui seberapa jauh tujuan yang ditetapkan pada awal program yang sudah tercapai. Lalu yang kelima ada prediktif, yaitu berguna untuk meramalkan kejadian atau fenomena sosial tertentu yang akan terjadi. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis metode penelitian. Di sini ada 5 jenis metode penelitian. Yang pertama itu adalah metode historis. Metode historis sendiri merupakan salah satu dari metode penelitian. Metode historis ini bertujuan untuk mengkonstruksi masa lalu secara sistematis dan objektif dengan cara menilai, mengumpulkan, memverifikasi, dan juga mensistensikan bukti untuk menetapkan fakta dan mencapai konklusi yang dapat dipertahankan, seringkali dalam hubungan hipotesa tertentu. Dengan demikian, penelitian dengan metode historis merupakan penelitian yang kritis terhadap keadaan-keadaan, perkembangan, serta pengalaman di masa lampau dan menimbang secara teliti dan hati-hati terhadap validasi dari sumber-sumber sejarah serta interpretasi dari sumber-sumber keterangan tersebut. Selanjutnya ada metode deskriptif, yaitu metode deskriptif menjadi salah satu dari jenis metode penelitian. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala-gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku.
membuat perbandingan atau evaluasi dan menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama, dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang. Dengan demikian, metode penelitian deskriptif ini digunakan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu. Dalam hal ini, bidang secara aktual dan cermat. Metode deskriptif bukan saja menjabarkan atau menganalisis, akan tetapi juga memadukan. Metode penelitian deskriptif pada hakikatnya adalah mencari teori, bukan menguji teori. Metode ini menitikberatkan pada observasi dan suasana alamiah. Lalu yang ketiga ada metode korelasional. Metode korelasional ini menjadi salah satu dari 5 metode penelitian. Metode ini merupakan kelanjutan dari metode deskriptif. Pada metode deskriptif, data dihimpun, disusun secara sistematis, faktual, dan cermat, namun tidak dijelaskan hubungan di antara variabel. Tidak melakukan uji hipotesa atau prediksi pada deskriptif, namun pada metode korelasional ini dilakukan. Pada metode korelasional ini, hubungan antara variabel diteliti dan dijelaskan. Hubungan yang dicari disebut sebagai korelasi. Jadi metode korelasional mencari hubungan di antara variabel-variabel yang diteliti. Tujuan metode korelasi yaitu untuk meneliti sejauh mana variabel pada satu faktor yang berkaitan dengan variasi pada faktor lainnya. Lalu yang keempat ini ada metode eksperimental. Metode eksperimental ini merupakan metode penelitian yang memungkinkan peneliti memanipulasi variabel dengan meneliti akibat-akibatnya. Pada metode ini variabel-variabel dikontrol sedemikian rupa sehingga variabel luar yang mungkin mempengaruhi itu dapat dihalangi. Metode eksperimental ini bertujuan untuk mencari hubungan sebab akibat dengan memanipulasikan satu atau lebih variabel pada satu atau lebih kelompok eksperimental dan membandingkan hasilnya dengan kelompok kontrol yang tidak mengalami manipulasi. Manipulasi adalah mengubah secara sistematis sifat-sifat atau nilai-nilai variabel bebas. Kontrol merupakan kunci metode eksperimental, sebab tanpa kontrol, manipulasi, dan observasi akan menghasilkan data yang meragukan. Lalu yang kelima atau yang terakhir ini ada metode kuasi eksperimental. Metode kuasi eksperimental ini hampir menyerupai metode eksperimental. Hanya pada metode ini, peneliti tidak dapat mengatur sehendak hati variabel bebasnya. Metode kuasi eksperimental mempunyai 2 ciri, yaitu yang pertama, peneliti tidak mampu meletakkan subjek secara random pada kelompok eksperimental atau kelompok kontrol. Yang dapat dilakukan peneliti adalah mencari kelompok subjek yang diterpa variabel bebas dan kelompok lain yang tidak mengalami variabel bebas. Lalu yang kedua cirinya itu adalah peneliti tidak dapat mengenakan variabel bebas kapan dan kepada siapa saja yang dihendakinya. Itulah yang membedakan dari variabel kuasi eksperimental dan juga metode eksperimental. Mungkin sekian saja materi tentang metode penelitian sosial yang bisa saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua yang mendengarkan. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.